Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Tubagus Wahyudi selaku dosen public speaking dan Bapak Rusman Hambali selaku asisten dosen public speaking. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir bareng-bareng soal satu hal penting yang pasti pernah kita rasain, yaitu ujian hidup. Entah itu masalah keluarga, tugas kuliah, perasaan gak dihargai, sampai rasa capek yang kayaknya gak kelar-kelar. Tapi pertanyaannya, gimana sih cara kita agar bisa tetap kuat gitu? Nah, jawabannya ternyata udah Allah kasih lewat 3 ayat yang luar biasa banget. Ada di surah Al-Baqarah ayat 153, di surah Az-Zumar ayat 10, dan surah Ali Imran ayat 200. Di surah Al-Baqarah ayat 153 ayat Allah bilang, "Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Ini keren banget sih. Ternyata Allah tahu kita pasti ngalamin capek, sedih, kecewa, tapi Allah langsung kasih solusi, sabar dan sholat. Sabar di sini bukan berarti diam aja pas lagi sakit hati, tapi sabar yang aktif atau tetap berjalan, tetap usaha, tapi tetap tenang dan gak nyalain keadaan. Dan yang paling penting, tetap dekat sama Allah lewat sholat. Terus di surah Az-Zumar ayat 10, Allah bilang, sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar, pahalanya itu tanpa batas. Bayangin, tanpa batas, berarti gak ada limit dong. Nggak pakai dihitung 1, 2, 3, ya kan? Ini tuh kayak bonus super aja dari Allah Subhanahu Wa Taala buat orang yang tahan uji. Kita mungkin berasa sabar itu susah, tapi ternyata Allah kasih jaminan, yang sabar bakal dibalas sepuas-puasnya. Nggak ada rugi deh pokoknya kalau kita sabar itu. Terus yang terakhir ada di surah Al Imran ayat 200. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu dan tetap siap siaga, serta bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini ngajarin kita bahwa sabar itu levelnya bisa naik dari yang biasa aja sampai sabar yang makin kuat. Dan gak cukup cuma sabar, kita juga diminta siap siaga, siap ngadepin tantangan hidup, siap jaga iman, siap jaga hati biar gak gampang goyah. Kalau misal kita gabungin 3 ayat ini tuh kayak panduan lengkap buat kita yang lagi berjuang. Intinya sabar, sholat, siap mental, dan tetap dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tuh nggak tinggal diam pas kita lagi sedih. Justru Dia udah nyiapin semuanya biar kita bisa kuat. Dan sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bilang sendiri, Dia akan kasih pahala yang nggak terbatas buat kita. Rasulullah juga pernah bilang dalam hadis riwayat Muslim, sungguh luar biasa urusan orang beriman. Semua urusannya baik. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu baik. Kalau dia dapat musibah, dia sabar, dan itu juga baik. Jadi, hidup ini kalau kita jalani dengan sabar dan syukur, insya Allah semuanya jadi kebaikan buat kita. Teman-teman, jangan pikir sabar itu lemah. Justru, sabar itu tanda kita kuat. Kayak orang yang lagi lari maraton. Yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang bisa bertahan sampai akhir. Nah, sabar itu modal kita buat terus lari dalam kehidupan. Jadi teman-teman, kita memang nggak tahu seberapa berat ujian yang akan datang buat kita. Tapi yang pasti, kita punya pegangan yang kokoh. Jangan pernah merasa sendiri atau tidak berarti, karena setiap tetes air mata yang jatuh dalam sabar, setiap doa yang kita panjatkan dalam sholat, dan setiap usaha kecil yang kita lakukan dengan ikhlas, semuanya itu dicatat, semuanya itu dihargai oleh Allah. Bahkan mungkin di saat-saat paling gelap dalam hidup kita, itulah momen dimana Allah sedang paling dekat dengan kita. Jangan ragu buat terus melangkah, kalau lelah istirahat, tapi jangan berhenti. Terus jaga hati, terus jaga iman, dan terus percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling kuat bertahan dan tetap berada di jalan yang benar. Semoga kita
semua menjadi bagian dari orang-orang yang sabar, yang terus menjaga hubungan dengan Allah lewat sholat, yang siap menghadapi kehidupan dengan hati yang tangguh dan penuh iman, dan semoga kelak kita bisa tersenyum di hadapan Allah, membawa semua kesabaran kita sebagai bukti cinta dan kepercayaan kita kepadanya. Pada akhirnya, yuk kita belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, yang makin kuat dan makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita hadapi, yakin deh, pokoknya yakin aja, Allah itu selalu ada buat kita, dan semua sabar kita itu gak akan pernah sia-sia. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.